saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan lebih dalam tentang hipotesis. Nah, jadi sebelum kita memulai memperkenalkan apa itu hipotesis, alangkah baiknya saya mewakili kelompok 5 memperkenalkan anggota kelompok kita. Yaitu yang pertama ada Iputu Arya Patramo Putra, yang kedua ada Nyoman Galihoki Putra, ketiga ada Imade Mahawira Pendit, keempat ada Putu Bagasadi Putra, dan yang terakhir ada Putu Mepa Putra. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu hipotesis. Nah, jadi hipotesis itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu hupo dan tesis, di mana hupo itu adalah sementara dan tesis adalah pernyataan. Jadi secara sederhana hipotesis itu adalah pernyataan sementara. Jadi pernyataan sementara dari sebuah rumusan masalah. Nah, jadi hipotesis ini tidaklah bernilai benar mutlak adanya, melainkan ia bisa bernilai benar dan juga bisa bernilai salah. Nah, karena hipotesis ini adalah masih sebuah praduga untuk rumusan masalah tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih karena kita tadi sudah membahas tentang pengertiannya. Sekarang kita lanjut ke tujuannya. Yang pertama, tujuan dari hipotesis sendiri adalah memberikan penjelasan sementara tentang gejala yang sedang dilakukan. Nah, yang kedua, memudahkan perluasan pengetahuan dalam bidang tertentu. Yang ketiga, memberikan pernyataan hubungan yang dapat diuji oleh hipotesis. Yang keempat, memberikan arah penelitian yang sedang dikerjakan. Yang nomor 5, memberikan kerangka untuk laporan penelitian. Baiklah, sebelumnya rekan saya tadi sudah menjelaskan apa aja tujuan dari hipotesis itu. Dan sekarang saya akan menjelaskan apa aja kegunaan dari hipotesis. Yang pertama, memberikan batasan penelitian. Yang kedua, memperkecil jangkauan penelitian sehingga tidak melebar kemana-mana. Yang ketiga, membuat penelitian tetap pada jalur penelitian, yakni meneliti fakta dan hubungan variabel. Yang keempat, memfokuskan penelitian. Yang kelima, yang terakhir, memandu penelitian dalam pengujian dan penyesuaian antar fakta. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari hipotesis yang baik. Yang pertama yaitu harus menyatakan hubungan antar variabel, kemudian sesuai fakta, kemudian berhubungan dengan ilmu dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian dapat menerangkan hubungan fakta-fakta dan dapat dikaitkan dengan teknik penguji, kemudian dinyatakan dengan sederhana dan terbatas. Yang terakhir, dapat diuji dengan nalar dan atau alat-alat statistika. Oke, jadi selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis hipotesis. Di sini saya akan membawakan mengenai jenis-jenis hipotesis. Yang pertama, jadi sebelumnya ada dua jenis hipotesis. Untuk yang pertama itu ada hipotesis secara umum, kemudian ada jenis hipotesis secara khusus. Untuk hipotesis yang secara umum itu ada hipotesis deskriptif, kemudian ada hipotesis komparatif, dan ada hipotesis asosiatif. Nah, jadi di hipotesis yang pertama itu adalah hipotesis deskriptif. Nah, jadi di hipotesis deskriptif itu merupakan hipotesis yang berisi praduga atau dugaan sementara mengenai suatu permasalahan di lapangan yang berhubungan langsung dengan variabel tunggal atau satu objek penelitian. Nah, seperti contoh pada suatu desa A, apakah seluruh petani menggunakan pupuk organik? Nah, jadi jawabannya ada iya atau tidak. Nah, jadi pada desa A tersebut bisa jadi menggunakan pupuk organik dan bisa jadi tidak atau menggunakan pupuk anorganik. Jadi untuk objek yang diteliti hanya satu, yaitu pupuknya. Kemudian di hipotesis yang kedua adalah hipotesis komparatif. Jadi di sini merupakan hipotesis yang membandingkan antara dua objek penelitian
atau lebih dari satu objek penelitian. Jadi dibandingkan dan berhubungan langsung dengan kedua objek tersebut. Nah, seperti contoh pada satu hektar lahan pertanian, apakah lebih menguntungkan produktivitasnya dengan menanam padi atau menanam gandum? Nah, seperti itu. Jadi jawabannya bisa jadi yang gandum ini lebih tinggi produktivitasnya dibandingkan padi, atau mungkin sebaliknya. Nah, itu tergantung dari hasil penelitian di lapangan. Kemudian untuk yang hipotesis yang terakhir yaitu hipotesis asosiatif. Nah, jadi hipotesis asosiatif ini merupakan hipotesis yang berisi tentang praduga atau dugaan sementara atau hasil ya. Jadi atau hasil antara dua atau lebih variabel. Jadi ada dua atau lebih objek yang terdapat di hipotesis ini. Seperti contoh rumusan masalah, apakah pada padi, apakah yang mempengaruhi produktivitas padi untuk dapat tumbuh dan berkembang. Semisal pada padi itu kan membutuhkan banyak air atau unsur hara. Nah, itu udah satu variabel. Kemudian di padi juga itu membutuhkan sebuah cahaya matahari yang banyak. Nah, kemudian atau mungkin di sistem untuk menumbuhkan produktivitas padi juga dapat di unsur haranya itu diperbanyak yang ada di tanah dengan penambahan NH4 atau pupuk organik lainnya. Seperti itu. Untuk selanjutnya adalah hipotesis secara khusus. Nah, di hipotesis secara khusus juga dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis statistik dan hipotesis penelitian. Jadi ada dua. Nah, oke, selanjutnya ada hipotesis statistik. Nah, jadi di hipotesis statistik ini berisi sebuah pernyataan yang digambarkan atau disimbolkan dengan simbol matematika. Nah, jadi di hipotesis statistik ini juga memiliki dua jenis lagi, yaitu hipotesis alternatif atau HA dan hipotesis nol atau H0. Nah, hipotesis alternatif atau HA ini merupakan hipotesis yang satu variabelnya itu berhubungan dengan variabel lainnya, atau juga bisa diartikan bahwa antara satu variabelnya itu berlawanan dengan variabel lainnya. Jadi di hipotesis ini saling berkaitan antar variabelnya. Sedangkan di H0 itu kebalikan dari hipotesis alternatif. Jadi variabelnya itu tidak saling berkaitan atau berikatan. Nah, untuk selanjutnya di hipotesis secara khusus ada yang paling terakhir yaitu hipotesis penelitian. Nah, bisa dicek secara bersama. Hipotesis penelitian itu merupakan hipotesis yang pengertiannya sama seperti hipotesis asosiatif. Jadi hipotesis yang berisi praduga atau dugaan sementara mengenai suatu permasalahan yang ada di lapangan yang berhubungan langsung dengan dua variabel atau lebih. Nah, tapi di hipotesis ini tidak digambarkan dengan simbol matematika, lebih ke dalam bentuk kalimat. Nah, jadi kita sudah mengenal untuk macam-macam atau jenis-jenis dari hipotesis. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada saran ataupun koreksi, mohon diberikan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.